Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yasjudu lahu ma fis samawati was samin. Wa huwal ghafurur rahim wa huwal latiful khabir. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rku'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, kerjakanlah amal baikmu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung. Al-Quran Surat Al-Haji ayat 77. Bapak-bapak dan ibu-ibu, malam ini kembali kita bersua, kembali kita berjumpa. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Amin. 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 Mudah-mudahan selesai kita melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua Allah akan kasih kita rahmat, nikmat, kesempatan umur yang lebih berkah lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini yang hadir ya, yang masih bertahan, insya Allah mudah-mudahan kita masuk surga. Amin. Kalau masuk surga semangat ya Pak. Selawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita sama-sama sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Bapak Ibu yang dimuliakan, langsung saja pada hari ini judul ceramah kita pada hari ini, keuntungan salat berjemaah. Nah, ini judulnya. Adakah keuntungan salat berjemaah ini? Banyak keuntungannya. Apa sih keuntungan yang pertama kalau kita lihat? Yang pertama, keuntungan salat berjamaah ini adalah dapat menambah silaturahim kita yang kuat. Yang pertama, silaturahim. Makanya orang kalau mau dia salat berjamaah, berarti dia mau untuk menguatkan silaturahim. Dan silaturahim ini banyak gunanya Bapak Ibu. Salah satunya kata Rasulullah SAW, silaturahim ini dapat memanjangkan umur, berkahnya umur. Dipanjang itu keberkahannya apa? Dan meluaskan rezeki. Hebatnya silaturahim. Man ahabba ayyubasatahu fi rizki wa an yumsalahu fi asari falyasir rahimah. Itu jadi orang yang banyak silaturahim itu umurnya diberkahi. Amin. Berkah berapa? Panjang berkah. Ada orang umur yang panjang tapi tidak
ibadahnya kurang. Nah ini tidak berkah. Yang berkah itu an-nama wa ziyadah, tumbuh dan berkembang. Nah, keempat. Tidak tumbuh berkembang saja, al-khair ilaiyah, kedatangan yang baik dari Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, ini empat ya Bapak. Jadi orang yang mau salat berjamaah, silaturahmi kuat. Kuat silaturahmi kuat. Jadi orang-orang yang datang di masjid ini silaturahmi kuat, Pak. Malah silaturahim ini obat ikut, Pak. Ya. Likaila la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Apa yang pikun itu? Likaila la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Yang pikun itu dia tidak ingat lagi apa-apa yang dia kerjakan. Punya awak kalau seorang-seorang di rumah sendiri-sendiri kan pikun. Kalau bersama-sama kita buka wacana ini. Sehat Pak, sehat, alhamdulillah. Para orang menakini Pak, alhamdulillah sekian. Ibu sehat, ibu sehat. Sering pertama. Jadi keuntungan salat berjamaah yang pertama adalah menambah keakraban, menambah silaturahim yang kuat. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, apa sih keuntungan salat berjamaah? Keuntungan salat berjamaah, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Orang yang biasa salat berjamaah waktunya disiplin Pak. Jadi kalau bapak disiplin, ibu disiplin, ambo disiplin. Tidak semua orang yang bisa salat berjamaah. Iya kan? Iya tuh. Iya tuh. Nah, iya. Ya orang yang salat berjamaah ini sering waktunya dijaga. Nah, kalau masuk waktu maghrib, mari kita berwudu. Nah, disiplin Pak. Jadi orang yang biasa salat berjamaah disiplin orangnya. Bersih, disiplin. Sebelum dia salat berwudu dulu, dijaga waktunya. Kalau orang tak biasa salat jemaah, Pak, insya Allah teratur dirinya, bersih. Sebab dia mengambil wudu terus, ya kan? Nur ala nur, cahaya di balik cahaya. Tidak ada orang yang salat Pak mukanya bersih, kan yang juga gini Pak. Dia cahaya lampu ya lampu. Ibu, biasakanlah salat berjamaah ya, sampai kita wafat. Amin. Amin. Ajak anak-anak dulu, ya kita sedang hidupnya suasana masjid. Nah, jadi waktu ini pergunakan dengan baik, jangan terlena dengan waktu Pak. Mohon maaf ya, kalau dapat kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Makanya ada dosana-dosana Pak, tetangga kita, keluarga kita, famili kita, orang kampung kita, dosana kita, waktu yang mengaturnya. Makanya banyak terlambenya, ya kan? Terlambat salat subuh, terlambat salat zuhur, terlambat salat maghrib, ya. Karena waktu mengaturnya. Ya kalau dapat kita yang mengatur waktu. Sesuai. Itu yang mengatur Pak. Waktu ini tidak akan kembali, karena waktu ini ibaratkan kata Rasulullah di akhir zaman, ya takarabu zaman. Di akhir-akhir zaman waktu ini cepat berlalu. 1 tahun ibaratkan 1 bulan. Ini hadis Muslim dari Abi Hurairah. Dari 1 bulan sama dengan 1 minggu. Itu ibaratkan. Dalam 1 minggu diibaratkan 1 hari. 1 hari ibaratkan 1 jam. 1 jam diibaratkan terbakarnya daun pelepah korma. Masya Allah, capek pakai tubuh Bapak Ibu, tidak terasa rasanya
Iya kan, oh? Iya kan, tidak terasa waktu Pak. Cepat berlalunya. Nanti bulan baru gini, bulan Januari 2020. Hampir lagi. Bulan Februari puasa lagi kita. Tidak terasa rasanya. Akulah waktu tadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita pergunakan. Jadi orang yang salat berjamaah otomatis waktunya disiplin. Aku merasa itu Pak. Ya. Cuma orang yang biasa tahajud malam Pak, waktunya jago. Kalau jago lah biasa jam 3 jago terus. Udah biasa jam 4, bangun jam 4 terus. Iya kan? Nah, waktunya nih Pak. Teratur, disiplin. Dan keduanya, yang ketiga, keuntungan salat berjamaah. Apa untungnya sih salat berjamaah? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalahu lahu tariqan ila jannah. Ini hadis Muslim tadi. Ya. Orang yang biasa salat berjamaah ilmunya akan tambah, memorinya bertambah, otaknya akan jalan, apalagi ada wirid. Salat berjamaah kalau ada wirid kan bertambah otak, ini bertambah wawasan apa? Apapun yang disampaikan guru-guru kita, ya, apapun model ilmunya, mulai 6.666 ayat, apapun persoalan kehidupan dan usul-usul. Nggak bisa-bisa Pak. Sampai kiamat akan habis-habis ya. Ilmu pun dalam satu ayat bisa gampang, 1000 gampang. Contoh kan, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim saja kan ya bisa dibahas di bawah ini. Allah lah yang mengetahui maksudnya Alif Lam Mim. Kenapa sih Allah yang mengetahui? Bukannya Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kan itu kata Allah. Demikian kitab tidak ragu-ragu padanya Al-Quran, petunjuk bagi orang bertakwa. Panjang surahnya. Ambil itu hari penyurahannya. Bagi siapa? Bagi orang yang berilmu, bagi orang yang mengaji. Panjang kajiannya. Itu makanya hari ini kita membahas keuntungan salat berjamaah supaya rami masa dia banyak keuntungan salat berjamaah. Ada uraikan nanti ini. Jadi yang ketiga keuntungannya ilmu bertambah, wawasan bertambah, kalau mirip. Ini kan lagi lakukan, kan mirip nih. Setiap guru-guru akan membahas kajian-kajian yang lain. Lewat tambah rasanya ilmu ibu dapat kalau siapanya salat berjamaah. Tambah tak? Tambah. Makanya kata Nabi, siapa yang menempuh jalan mencari ilmu itu memudahkan kamu masuk surga. Makanya ibu-ibu dia apa? Kalau rajin itu menuntut ilmu, menempuh jalan kasaruku. Makanya orang kalau bodoh, Pak, maaf, sulit untuk masuk surga. Sulit. Karena orang yang pintar yang akan masuk surga. Ya. Orang kalau bodoh, Pak, maaf, bodoh dengan ilmu, bodoh dengan ibadah, bodoh dengan materi keuangan, bodoh dalam kehidupan, bodoh dalam sosial. Ya. Nah, jadi keuntungan salat berjamaah yang ketiga adalah wawasan bertambah, ilmu bertambah, ya, dalam salat berjamaah. Makanya kita mau usaha untuk salat berjamaah. Insya Allah. Dan tiga ya. Yang keempat, keuntungan salat berjamaah yang keempat, pahalanya berlipat ganda. Jadi orang salat berjamaah berlipat-lipat pahalanya.
bisa menjadi pahala 135 pahala dapat orang yang salat berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah taqulu salatan fazil bis'amin wa isrin darajah. Apa hadisnya? Sahih mana? Banyak yang mengatakan itu Muslim, Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi yang mengatakan hadis ini sahihnya. Sebabkan para ulama itu. Nah, coba mari kita hitung bapak-bapak, kenapa sih 135 pahalanya? Maghrib tadi 27. Nanti Isya kalau salah bapak, Ustaz kok salah 27. Kamu di Sungai Sapi salah Isyanya, jadi kecil jadi ya. Ya boleh. Order banyak ini. Ini terima sebenarnya sikul selama kita selama itu. Namun itu selama itu. Sampai bis sampai saat. Kurang bisa apa ini? Nah, di selama itu ada Sungai Sapi. Jadi sampai tidak ada dusta di antara kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, Maghrib 27, Isya 27, Subuh 27, Zuhur 27, Asar 27. Makanya beruntung orang yang salat berjamaah 27 dikali 5 135. Nah, makanya kata Hidayat ikut mengutip amalan yang dahsyat menghapus dosa salat berjamaah. Kenapa? Karena pahalanya besar. Pandai membuat dosa, pandai mengakuinya. Pandai membuat dosa, pandai minta ampun. Kan gitu. Logikanya seperti itu. Iya udah Bapak Ibu. Ada dia meminta ampun. Beruntung ibu-ibu dan datang, bapak ibu beruntung yang datang, beruntung yang terhapuslah dosa-dosa kita kalau kita rajin salat berjamaah. Alhamdulillah. Nah, dah berapa tu? 4. Jadi salat berjamaah adalah pahala yang berlipat ganda, berlipat-lipat pahalanya. Di rumah ni boleh salat berjamaah, Ustaz? Boleh. Salat berjamaah itu intinya berdua. Ada imam, ada makmum. Berdua siapa istri boleh salat berjamaah, Ustaz? Boleh. Nggak sempat mau ke masjid ya, itu baru. Di rumah saya Ustaz, silakan. Di masjid lebih bagus. Nah, dimanapun boleh salat berjamaah. Di atas kapal boleh, di atas dimanapun boleh. Selagi suci, selagi bersih, ya, ya tak. Nah, ini sudah 5. Lalu yang ke-6, keuntungan salat berjamaah. Ini yang hadis yang sangat sahih, Bukhari Muslim. Dengar baik-baik Pak. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Bukhari Muslim ini, wa qawlu amin fa innahu min wa aqamu shalah qaulul malaikati ghufira lahum ma taqaddama min zambi. Jadi ketika kita imam membacakan waladhdallin, maknanya makmum menjawab amin. Itu malaikat ya, mengaminkan. Malaikat bersama kita. Maknanya ibu dia bapak. Kalau bapak tak keras suaranya amin. Nah, tikul. Aku kadang-kadang apa-apa malih barang banyak yakin tu. Mana amin? Ada tak? Ada tu.
Ikut. Walaqadin. Itu malaikat mengaminkan bersama kita. Makanya kalau ada misalnya imam lalu dia nyuaniang saja, amakmu lama lagi aku lari mereka. Ini kan jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Itu di situ. Bukhari wal Muslim. Ucapkanlah amin. Karena sesungguhnya siapa yang mengucapkan, ya, yang mengucapkan amin tadi bersamaan dengan ucapan malaikat. Bayangkan. Sedangkan malaikat mengaminkan, apalagi awak. Jadi mengkono ada orang yang kadang-kadang di belakang waladolin amin. Berarti malaikat sama dia. Sama di malaikat mengaminkan. Dakik malaikat ya Pak. Itu intinya Pak. Ya. Maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang buat itu Pak. Jadi kalau ada orang di belakang, bapak ibu, ibu boleh tarik, tak usah tarik, dalam hati saja. Atau bagi saya amin. Bapak apa? Amin. Lalu malaikat mengaminkan. Malaikat menjawab, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Allahu Akbar. Para hebat Bapak. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Bukhari wal Muslim. Itu perawi. Nah, gue nanti bawa. Jadi nama pengenal di gue. Tidak jalan-jalan masuk pena. Jamaah boleh lupa. Ustaz mengaji maka gue ini lambang mengenai dam. Itu mempunyai sahabat ceramah. Gue lagi dam dulu. Apa? Itu. Saudara salah. Jadi. Jadi besok Pak Bedara, Pak Ketua, sahabat ibu-ibu. Kan orang ngaji dia, nasi ibu sih dia jangan. Arugi ibu ini kan. Jadi besok maghrib itu di Sadiwon dipilih dulu, beko selesai sana, jangan sekali. Ini ketika ceramah dia badan tantang jadi anggota ada dulu deh. Nyobanya ada dipikir Pak, namun dipikir saja. Terlanjur dia terus. Ya. Jadi sebelum kita ceramah itu kata idam waktu mulai ceramah itu ada idaman itu tidaknya. No Allah lupa. Terus Ustaz itu gitu. Itu minum dulu ya. Apa minum apa minum dah. Itu kajian minum dulu.